Alhamdulillah, kabar terbaru Kevin Dix, akun back Chelsea jebol di amuk netizen Indonesia. Resmi, PSSI bawa kabar baik untuk supporter timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastur kaget bukan main lihat persiapan fan timnas Indonesia menyambut Bahrain. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Cedera yang dialami Kevin Dix saat membela timnya FC Copenhagen melawan Chelsea di leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League pada Jumat 7 Maret 2025 dini hari, di mana Kevin Dix membuatnya diragukan membela timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret mendatang. Cedera Kevin Dix diakibatkan bek Chelsea, Trevoh Chalobah. Tak ayal, sejumlah supporter timnas Indonesia kesal pada Trevoh. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea itu, Dix tak bisa menyelesaikan pertandingan karena cedera. Cedera itu dideritanya pada menit ke-77 karena salah tumpuan saat menghentikan Trevoh Chalobah. Dix lantas ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Munase Garananga. Gara-gara hal itu, pemain yang musim depan pindah ke Borussia Mönchengladbach terancam tak bisa memperkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain bulan ini. Jika Dix sampai absen, ini jelas menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Pasalnya, kualitas dan pengalaman Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga krusial itu. Saat ini penggemar timnas Indonesia masih harus menunggu hasil pemeriksaan cedera Dix. Mereka tentu berharap bek berpostur 187 cm itu tak mengalami cedera serius. Pada momen ini, sejumlah supporter justru memilih melakukan aksi tidak terpuji dengan menyerbu Instagram Chalobah dengan komentar tidak pantas. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan, Dix cedera bukan karena menerima pelanggaran keras dari Chalobah, melainkan salah tumpuan saat terjatuh usai berduel dengannya. Sementara itu, netizen lainnya meminta agar aksi itu dihentikan karena hanya membuat malu Indonesia. Semua gara-gara lo, demikian bunyi komentar akun @zam. Udah hitam main tarkam lagi. Tak tanggung jawab ya lu Kevin Dix cedera. Nggak terima aku Kevin Dix cedera, tanggung jawab, awas lu kalau ke Indonesia, kata salah satu netizen. Adapun komen yang membela Chalobah meminta agar warganet Indonesia tidak membuat malu, seperti akun dari Alfia Nur 3. Mohon maaf Chalobah atas oknum-oknum yang menodai kolom komentar Anda. Stop rasis, malu, kata akun dari Sel Indo. Sementara itu, menurut Kevin Dix, cedera yang dialami itu tidaklah parah. Dalam waktu dekat, pemain berusia 28 tahun itu akan melakukan scan. Sakit banget, tapi menurut dokter tidak terlalu parah. Besok akan scan, kata Kevin Dix melalui Instagram eksklusifnya. Dan berita selanjutnya nih Sobat Kamus Bola. Para supporter timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari PSSI yang telah resmi menjual kembali tiket tambahan untuk laga kontra Bahrain. Skuad Garuda akan melakoni dua laga di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada jeda internasional Maret ini. Animo para supporter Garuda tentunya membuncah seiring dengan potensi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Penjualan tiket juga telah dilaksanakan sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Namun itu sudah ludes alias sold out dan PSSI kini mengumumkan penjualan tiket tambahan secara terbatas pada Jumat 7 Maret ini. Kali ini penjualan akan dibuka secara umum melalui situs kitagaruda.id dan tak seperti sebelumnya yang hanya dijual melalui aplikasi Livin Mandiri. Sebelumnya, harga tiket untuk pertandingan melawan Bahrain dijual dari kisaran Rp300.000 hingga 1,75 juta untuk termahal. Dari penjualan tiket kita beralih pada informasi dari 5 pesaing timnas Indonesia di grup C, mungkin hanya Bahrain yang sering membuat ulah yang pastinya merugikan Indonesia, entah itu kerugian di dalam maupun di luar lapangan. Di antara kerugian yang benar-benar membuat Indonesia jengkel adalah saat kemenangan timnas yang sudah di depan mata tiba-tiba sirna karena Bahrain mampu mencetak gol di menit akhir. Gol yang seharusnya tidak terjadi karena waktunya sudah selesai. Kini fans Indonesia tak akan lagi melupakan momen itu dan mereka berencana untuk membalas dengan apa yang dilakukan oleh Bahrain. Hal yang kini mulai mendapat perhatian dari Alex Pastur. Lantas perhatian seperti apa yang dimaksud? Ya, mereka pastinya penasaran dan ingin menjatuhkan mental dari para pemain Bahrain. Alex Pastur kaget dengan niat fans Indonesia. Alex Pastur adalah sosok pelatih yang sebelumnya menghabiskan karirnya di Belanda.
Khusus tahun ini pelatih berusia 58 tahun itu akan mendapatkan pengalaman baru sebagai salah satu staf kepelatihan Indonesia. Pengalaman yang pastinya tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Kini Pastur bersiap menyaksikan kreativitas yang akan ditunjukkan oleh La Grande. Kreativitas berbentuk koreo yang bakal mengintimidasi para pemain Bahrain. Selain itu, Pastur juga harus bersiap kerja keras ditonton oleh 75.000 supporter secara langsung. Karena nantinya GBK bakal full house demi memberikan dukungan untuk timnas Garuda. Soal menunjukkan kreativitas, fans Indonesia adalah ahlinya. Salah satu kreativitas yang sempat menggemparkan media adalah koreo yang bertemakan Godzilla melawan Gundala. Momen itu terjadi dalam pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Berkat apa yang dilakukan oleh fans Indonesia khususnya La Grande, FIFA akhirnya memberikan pujian, dan pujian itu mereka berikan dalam sebuah postingan di akun Instagram. Intinya, Federasi Sepak Bola Dunia tersebut memuji atmosfer yang ada di stadion. Gini, meski persiapannya sudah matang, fans Indonesia tetap harus hati-hati, terutama dalam pemilihan tema koreografi. Bisa saja apa yang mereka lakukan malah merugikan timnas, misalnya mendapatkan sanksi dari AFC. Tipsnya, koreo yang menyindir AFC, entah itu AFC Mafia dan sebagainya, lebih baik dihindari saja ya. Menarik untuk ditunggu adalah komposisi skuad timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert. Laga nanti sekaligus akan menjadi debut bersejarah bagi Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda sejak menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Di mana Kamus Bola punya ulasan menarik berupa prediksi skema atau formasi alternatif yang bisa diterapkan Patrick Kluivert agar timnas Indonesia bisa mendulang hasil positif di markas Australia nanti. 3-5-2, formasi ini bisa diterapkan timnas Indonesia untuk meladeni Australia. Skema itu tak lepas dari warisan era pelatih Shin Tae-yong yang kerap menggunakannya. Formasi 3-5-2 sudah cukup familiar ketika era STY dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. 3 bek sejajar kemungkinan bisa ditempati Rizky Ridho, Jay Itzes, dan juga Mads Hilgert. Kemudian 5-3, gelandang tengah bisa diisi oleh Tom Hai, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. 2 flank atau sayap kanan dapat diisi oleh Kevin Dix dan di kiri oleh Calvin Verdol. Sementara untuk 2 strikernya, Patrick Kluivert bisa mengisinya dengan nama Rafael Struijk dan juga Ole Roumanie. Sementara formasi 4-3-3 identik dengan gaya permainan sepak bola Belanda dengan total footballnya. Skema ini cukup familiar bagi permainan mereka yang cenderung ofensif dan juga agresif. Dan untuk informasi dari formasi ini, di depan gawang ada Martin Paes, bisa diisi quartet back seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, Mads Hilgert, dan di kanan ada Kevin Dix.